Pemirsa, lembaga survei Indobarometer membandingkan elektabilitas sejumlah tokoh untuk maju dalam Pilpres 2019. Hasilnya nama Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Basuki Cahayapurnama berada di urutan teratas. Dalam surveinya, Indobarometer mencatat nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto masing-masing berada di urutan pertama dan kedua. Namun hal mengejutkan, dalam survei terungkap nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok masuk dalam tokoh yang memiliki elektabilitas sebagai capres tahun 2019. Ahok berada di posisi ketiga saat Indobarometer mengukur elektabilitas capres dengan metode top of mind. Di samping itu, berdasarkan simulasi terhadap 18 nama yang dilakukan Indobarometer, terlihat dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019 masih dominan sebesar 31,3%. Disusul Prabowo 9,8%, sementara Ahok menempel ketat di posisi 3 dengan dukungan mencapai 8,3%. Survei Indobarometer berlangsung di 34 provinsi pada tanggal 4 hingga 14 Maret 2017 dengan margin error kurang lebih 3%. Pilkada DKI Jakarta putaran kedua muncul indikasi mobilisasi warga untuk menjaga tempat pemungutan suara saat pencoblosan 19 April mendatang. Hal ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Ajakan untuk mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS pada 19 April mendatang muncul jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Warga diajak untuk menjaga dan mengawasi proses pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya bagi warga Jakarta, ajakan tersebut juga diserukan bagi warga luar Jakarta. Kegiatan tersebut bahkan diorganisasi melalui sebuah aplikasi online dengan meminta warga yang ingin bergabung mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana menghimbau agar warga tidak mengindahkan ajakan tersebut. Untuk mencegah kecurangan serta menjaga keamanan saat pencoblosan, TPS telah dijaga oleh polisi serta pihak yang memiliki kewenangan seperti saksi dari masing-masing pasangan calon. Lagi polisi sampaikan tidak perlu melakukan itu. Semua TPS sudah dijaga oleh petugas polisi. Polisi akan mencegah terjadinya kecurangan dan menjaga keamanan selama di TPS. Karena prosesnya ada dan aturannya ada. Gerakan demokrasi, ya teman-teman, oke lah, mendukung itu boleh-boleh saja. Sepanjang sesuai dengan aturan, kita perbolehkan saja. Tapi kalau bersifat provokasi, mengintimidasi, gitu kan, ya kita larang, kita cegah. Polisi punya kewenangan itu. Mobilisasi warga ke TPS pada tanggal 19 April dikhawatirkan berpotensi memunculkan konflik. Terlebih bila warga yang hadir bukanlah warga Jakarta yang seharusnya tidak berkepentingan terhadap Pilkada DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Mobilisasi warga daerah ke Jakarta untuk mengawasi TPS pada 19 April mendatang melalui media sosial ini menjadi perhatian pihak aparat kepolisian. Bagaimana polisi menanggapi sekaligus menyiapkan antisipasi pengamanan terkait dengan rencana tersebut? Kami akan langsung bertanya ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak, dari pengamatan Anda sebenarnya Anda melihat upaya mobilisasi massa untuk pemilu atau 19 April mendatang ini seperti apa ini, Pak? Jadi perlu digarisbawahi, Mbak, ya, bahwa untuk Pilkada putaran kedua DKI ini adalah milik rakyat DKI, milik warga DKI, ya. Jadi apapun, semua pemilihnya pun juga dari DKI. Dan kemudian bahwa ada mobilisasi massa dari luar DKI Jakarta, ini untuk apa? Ya? Karena di dalam pelaksanaan pilkada ini, terutama di TPS-TPS, sudah ada yang ngawasi. Ya, nanti ada pihak kepolisian, sudah ada staf TPS, ada polisinya. Nanti dibantu oleh TNI, ya. Kemudian di situ ada panitia KPPS, ada nanti saksi dari kedua calon, sudah ada semua di situ. Semua ada di situ. Untuk apa mobilisasi ke Jakarta? Ya, baik. Jadi tidak perlu, sudah ada petugas-petugas yang akan mengawasi. Demikian, Mbak Zakia. Ya, kemudian memang kalau nantinya ini salah satunya kan memang mengajak untuk mengawasi TPS-TPS saat pemilu putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemudian akhirnya benar-benar dilakukan ini bagaimana, Pak Argo? Konsekuensinya apa? Ya tentunya nanti misalnya ada
orang luar Jakarta yang melihat di TPS dan melakukan tindakan intimidasi maupun tindakan pelanggaran pidana, kita tangkap ya. Kita tangkap nanti, akan kita bawa ke kepolisian, kita proses ya. Jadi untuk itu tidaklah, ngapain mau berangkat ke Jakarta, tidak perlu ya. Jangan sampai nanti dengan tidak terkontrol datang ke TPS membuat pelanggar pidana, nanti ditangkap sama Pak Polisi ya. Lebih baik memonitor lewat TV, maupun lewat berita-berita lain di rumah ya, di situ Mbak. Baik, tapi kalau dari pengamatan juga ini seberapa gencar sebenarnya Pak Argo upaya untuk memobilisasi massa ini sendiri? Ya tentunya kita berharap masyarakat bisa cerdas ya, bisa memilih, melihat ya, bisa memahami bahwa ini adalah warga Jakarta yang akan melaksanakan demokrasi pilkada putaran kedua. Tentunya ya tidak usahlah melihat ajakan-ajakan ini hanya untuk ke Jakarta untuk mengawasi, sudah ada yang awasi. Jadi sesuaikan aja, misalnya masyarakat di Jawa Tengah maupun Jawa Barat itu laksanakan kegiatan aktivitas masing-masing di saat tanggal 19 itu. Jadi kita melihat saja dan semuanya pasti kita laksanakan dengan adil, netral, dan aman di dalam pelaksanaan ini. Kita percayakan kepada kepolisian dan kepada unsur yang lain untuk mengawasi di TPS-TPS itu, Mbak. Baik, Pak Argo, ini selain juga ajakan, ini juga ada aplikasi yang dibuat terkait dengan tamasya ini. Kemudian polisi juga sempat mengatakan akan menelusuri siapa sebenarnya juga yang menggagas. Apakah ini sudah ada perkembangan, Pak Argo? Ya tentunya nanti kita akan melihat apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak di dalam pelaksanaan aplikasi ini ya. Kalau misalnya nanti ada unsur pidana, tentunya kita akan melakukan penyelidikan dan kita tinggalkan jadi penyidikan ya. Tapi kita melihat dulu, kita mendalami dulu apakah ada unsur-unsur pidana yang dikaitkan dengan aplikasi tersebut. Demikian, Mbak. Artinya siapa yang membuat ini belum diketahui, Pak? Ya, kita belum mendapatkan informasi. Tentunya tetap kepolisian tetap melakukan penyelidikan dan kita tetap akan mencari informasi seluas-luasnya berkaitan dengan kegiatan seperti ini, Mbak. Oke, memobilisasi warga untuk mengawasi jalannya pemilu, bukan warga Jakarta, kemudian juga padahal sudah ada pengawas. Ini sebenarnya bisa dikatakan melanggar undang-undang, tidak sih Pak Argo? Ya tentunya kalau misalnya orang mau dari luar Jakarta mau datang ke Jakarta kan tidak ada salahnya juga ya. Tetapi kalau dia mempunyai niat dan maksud tertentu nanti akan melakukan tindak pidana. Tindak pidana ini yang digarisbawahi ya. Ada pelanggaran tindak pidana. Tentunya nanti akan berurusan dengan kepolisian ya di situ. Tentunya misalnya nanti ada warga yang datang ke Jakarta kan ada operasi justisi tidak bawa KTP, itu kena juga di situ. Jadi tentunya kita harus berpikir jernih pada masyarakat ini agar tidak usah ke Jakarta, ngapain mau ngecek-cek pengawasan TPS padahal udah ada yang mengawasi ya. Baik, baik. Kemudian terakhir Pak Argo, pengamanan apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga yang lainnya terkait dengan jalannya nanti pilkada serentak atau pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April nanti? Tentunya kita sudah mempunyai perencanaan pengamanan ya, perencanaan pengamanan dan kita sudah melakukan kegiatan preemptif dan preventif terlebih dahulu. Saat ini sudah kita lakukan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani ya. Kemudian kita juga sudah merencanakan semua kepada titik-titik atau titik-titik TPS yang akan kita laksanakan pengamanan dan kita juga men-standby-kan personil juga dan kita juga nanti akan meminta bantuan kepada Mabes Polri seandainya kekurangan personil dan ini sedang kita manajemen biar nanti pengamanan pilkada putaran kedua itu bisa berjalan aman dan lancar. Demikian, Pak. Baik, Kombes Polisi Raden Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Lalu bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Eva Wondo dari Lamongan, Jawa Timur. Selamat sore Eva, apa sebetulnya tujuan kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Pondok Pesantren Sunan Derajat? Ya, selamat sore Widya. Tujuan kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Pondok Pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini adalah untuk menghadiri acara wisuda pernah santri di Pondok Pesantren Sunan Derajat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain itu juga untuk bersilaturahmi dengan pengasuh
di Pondok Pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tadi saat tiba di Pondok Pesantren Sunan Derajat, Lamongan, Jawa Timur, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disambut oleh Kiai Haji Abdul Ghafur yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran fungsionaris DPP Partai Nasdem dan jajaran fungsionaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Total hari ini terdapat 1.150 santri Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur yang diwisuda. Hari ini mereka berasal dari 3 tingkatan, yaitu dari Madrasah Diniyah, Madrasatul Quran, dan juga LPBA atau Lembaga Pengembangan Bahasa Asing. Rencananya sesaat lagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyampaikan tausiah atau pesan-pesan kepada seluruh santri yang hari ini hadir dalam acara wisuda Purna Santri Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur. Partai Nasdem ini menyadari pentingnya peran pondok pesantren dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, karena pondok pesantren ini merupakan pilar penting atau menjadi benteng dari Pancasila dan juga NKRI, karena di pondok pesantren ini diajarkan Islam moderat, Islam yang penuh kedamaian dan juga toleransi serta persaudaraan. Kemudian pondok pesantren ini juga sebagai pusat pendidikan sekaligus menjadi pusat dakwah. Nah, pondok pesantren ini juga bisa dijadikan pusat ekonomi kerakyatan, karena di pondok pesantren ini juga diajarkan mengenai kewirausahaan kepada para santri. Nah, Pondok Pesantren Sunan Derajat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini menjadi salah satu pondok pesantren tertua dan juga terbesar di daerah Jawa Timur, karena total santri di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur ini mencapai lebih dari 12.000 santri. Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva atas informasinya. Selamat kembali bertugas.